Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak-anak, absen sudah disebarkan, silahkan bagi yang belum untuk mengisi link absen yang telah Bapak sebarkan. Nah, kita telah memasuki bab baru, bab ketiga. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat Allah di bab kedua, maka kita akan masuk ke bab 3, yakni tentang akhlak terpuji. Diharapkan pada anak semua setelah mengikuti prosesi pembelajaran ini memahami tentang apa itu akhlak terpuji. Dalam hal ini nanti ada 4 poin, tapi kita membahas 2 poin dulu, yakni tobat dan taat. Jadi anak-anak, akhlak terpuji adalah akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah menyukai hamba-hambanya yang berperilaku sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dalam hal ini yang pertama adalah tobat. Jadi tobat itu adalah artinya kembali. Jadi menurut istilah, tobat itu adalah kembalinya seseorang ke jalan yang benar dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat sungguh-sungguh dan sepenuh hati tentu tidak akan mengulangi perbuatan dosanya yang pernah ia lakukan. Ciri-ciri orang yang melakukan tobat itu pertama adalah dia semakin rajin dan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menghindari diri dari kemaksiatan dan dosa. 3, patuh dan taat dalam setiap ketentuan dan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, pemaaf. Dan 5, penyabar atas segala macam musibah yang Allah berikan padanya. Adapun B, dalil akli dan dalil nakli tentang akhlak tobat. Jadi dalil akli ini adalah dalil yang secara logika, sedangkan nakli adalah apa yang ditetapkan termaktub dalam hadis maupun di Quran sendiri. Jadi dalil aklinya adalah akal sehat manusia itu tidak menyukai hal-hal yang sifatnya kotor dan busuk. Sebaliknya sesuatu yang bersih itu sangat manusia cintai. Jadi secara pribadi kita, bawaan dari lahir, kita memang cenderung tidak menyukai hal-hal yang tidak adil, buruk. Maka dari itu, ini merupakan sifat bawaan sebenarnya, sifat bawaan dari lahir. Fitrah manusia memang tidak menyukai hal-hal yang buruk-buruk, terutama yang memang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil naklinya adalah tobat merupakan perbuatan yang terpuji dan juga dapat menyucikan hati dan jiwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu kata Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Yang C adalah berakhlak terpuji tobat. Jadi terbiasa berakhlak terpuji tobat. Membiasakan diri berakhlak terpuji tobat dalam sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Untuk membiasakan diri berakhlak terpuji tobat hendaknya diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sedari sepenuh
hati bahwa perbuatan itu adalah dosa dan berjanji Anda tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemaaf dan pengampun segala dosa. Yang ketiga, berusaha menjaga dan mengendalikan hawa nafsu agar tidak berbuat yang demikian lagi. Yang keempat, mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri berakhlak taubat. Walaupun kamu tidak melakukan dosa, ya kita tetap membiasakan diri untuk beristighfar, untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan, agar kita senantiasa terbebas dari perilaku dosa-dosa yang menjerumuskan kita pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian kedua pembahasan kita adalah taat. Jadi taat ini, pengertian taat dan pentingnya taat. Yang pertama, bahasa. Secara bahasa, taat itu artinya menerima, mengikuti dan juga melaksanakan. Adapun menurut istilah dalam Islam, taat adalah menerima dan melaksanakan semua yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan setiap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan setiap apa yang Allah perintahkan. Artinya Allah larang. Jadi perilaku taat ini penting. Pertama adalah agar tidak terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah agar kita tidak lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan ini kan sejatinya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita masih hidup, kita bisa berkuliah, tentu itu kan adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tercapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang B adalah perilaku taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala, artinya patuh dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Contohnya kita melaksanakan ibadah, itu kan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghindari dosa atau menghindari maksiat, itu merupakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taat kepada sesama manusia, artinya melaksanakan perintah dan kehendak manusia yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah dan Rasul-Nya telah tetapkan. Yang C adalah nilai-nilai positif dan perilaku taat. Di antara nilai-nilai luhur taat itu adalah yang pertama, membimbing perilaku pelakunya agar senantiasa berperilaku teguh dalam memegang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga segala ucapan dan perbuatannya agar perilakunya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mawas diri atau was-was dalam berhati-hati dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan, sehingga segala ucapan dan perilakunya senantiasa terpelihara dari perilaku keji dan munkar. Yang D adalah terbiasa berperilaku taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat membiasakan diri berperilaku taat pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah biasakan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang senantiasa memiliki sifat taat. Jadi kalau lingkungan mendukung, maka insya Allah keadaan kita pun akan mendukung. Maka biasakan diri untuk memilih lingkungan teman-teman yang senantiasa membawa kita pada ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua adalah membiasakan menghindari sikap perilaku maksiat, keji dan munkar. Yang ketiga, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangannya. Dan yang terakhir adalah mulailah membiasakan diri bersikap taat pada Allah Subhanahu wa taala mulai dari sekarang. Artinya jangan nanti. Karena kita tidak tahu kapan umur kita akan
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulailah dari sekarang untuk berperilaku taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya. Jadi mulai dari sekarang. Baik anak-anak, mungkin untuk materi kali ini kita sudahi. Kita akan lanjut di pekan depan. Selanjutnya kita akan pembahasan soal, kita akan beralih di grup WhatsApp. Sekian untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tolong jaga kesehatan, senantiasa cuci tangan, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan jangan keluar rumah untuk sesuatu hal yang tidak penting. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.